Oke guys, selamat pagi. Jumpa lagi dengan gue Junyo Pasaditain atau kita kenal dengan Bang Jun lah. Gue hari ini mau ngebahas apa ya terkait tim nasional ya yang di seluruh negara lagi pada berjuang bertanding di apa pertandingan persahabatan sebelum menuju apa bola gembira 2026 lah. Tentu ajang bola gembira dari 2026 ini kan tinggal menunggu seminggu lagi ya kan, dia mulai tanggal berapa tuh, 12 Juni lah pokoknya. Dan makanya tim-tim nasional kan lagi pada bertanding tuh, kayak Kanada lawan Uzbekistan, terus juga Kolombia lawan Costa Rica, dan juga Brazil versus Panama kemarin. Dan di sini gue mau ngebahas timnasnya si apa, Erling Haaland, atau yang kita kenal dengan tim nasional Norwegia. Ini timnas yang gue bilang paling kejutan lah, di mana tadi main dia jam berapa tuh, jam 12 malam, 12 malam apa ya, gue lupa tuh. Pokoknya dia itu menang dengan skor berapa ya, 3-1 lah. Golnya itu dicetak oleh Jorgen, apa, tim nasional Norwegia versus Swedia tuh skornya 3-1. Dan kemudian golnya itu dicetak oleh J. Strand Larsen di menit 8. Terus kemudian disusul oleh Antonio Nusa di menit 17, dan juga gol dari J. Strand Larsen di menit 36 lah. Sementara Swedia hanya bisa mencetak gol melalui gol tunggal melalui Alexander Isak di menit 75 lah. Ya kalau gue bilang sih, tentu melihat sekuat yang ada ya, gue bilang Norwegia justru bakal jadi kejutan di bola gembira 2026. Kenapa kalau gue bilang gitu? Karena dia mempunyai striker yang luar biasa, walaupun di sebagian backnya kurang ya menurut gue, kayak kipernya si Milan, siapa lagi banyak. Cuman gue kalau ibarat kalau dia di back kurang, tapi di strikernya go nih, striker paling tajam gue bilang, kayak Strand Larsen tuh kan dia striker tuh. Terus juga Alexander Sørloth juga gue bilang paling gokil di Atletico Madrid, sama Erling Haaland dan Manchester City. Ini tiga yang striker Norwegia yang sekarang dipakai buat tadi di ajang bola gembira 2026. Kemudian di tengah kan banyak tuh, kayak yang tengah kan kuncinya si Martin Odegaard ya, yang pemain tengah lah. Dan masih banyak lagi lah. Tentu kalau gue bilang emang ini peluang apa ya, peluang Norwegia untuk di ajang bola gembira antar sih bakal mulus sih kata gue, sampai perempat final atau semifinal. Dia di barat kata kayak kuda hitam lah pokoknya. Ini pemainnya postur Viking semua kan, badannya posturnya tinggi-tinggi semua lah, kayak badan bule lah, lu tau lah. Gue juga banyak kurang lah, menurut gue badan Eropa banget lah pokoknya ini orang. Norwegia emang gue bilang fisiknya apa ya, lebih ke fisiknya kuat lah ya, tan banting gitu ya mungkin kalau dari segi ininya lah. Cuman kalau menurut gue emang apa ya, apa ya, kayak gue melihat kayak ada cahaya gitu di Norwegia ini bakal bisa ngalahin Prancis. Kemungkinan bisa tuh kalau menurut gue ya, gue bilang nih, lu bandingin dah ntar Prancis versus Norwegia gimana, ada tuh si Mbappe, si versus Haaland lah gimana. Lalu gue lihat sih, kalau gue lihat ya bakal, itu bakal seru sih Prancis versus Norwegia tuh. Gue bakal nonton tuh, bakal gue tunggu-tunggu tuh. Cuman kalau dari segi statistik gue lebih prefer Haaland daripada Mbappe. Kenapa? Menurut gue pribadi ya, Erling Haaland tuh punya segalanya ya, lari ya kencang, terus juga headingnya kuat, dan finisher tendangan kakinya juga kok gue bilang kuat yang dibanding Mbappe ya. Mbappe itu menurut gue lebih ke diktator ya, egois dia pokoknya mah. Ya dia ibaratnya gimana ya, kayak egois aja gitu kan. Waktu Mbappe mau ini lah, mau nyetak gol, tapi dia kan harusnya umpan dulu ke Neymar, tapi nggak bisa lah. Itu gue lihat di PSG lah. Cuma kalau Norwegia bisa ngalahin Prancis, bisa. Norwegia tahu lah ngerinya bukan main. Nah, ini tim yang gue bilang ngadain kerja sama lah. Lu buktinya lihatnya Italia dah kalah dah di Piala Dunia apa, di kualifikasi bola gembira 2026 lah. Pokoknya emang Norwegia ini sebagai tim yang patut diwaspadai lah menurut gua. Apa ya, uh, ibaratnya dia ini kayak mesin lah, pokoknya mesin diesel lah. Ya pokoknya jangan anggap Norwegia ini sebagai gue bilang kuda hitam lah. Ini juga sebagai timnas yang paling bisa ditakuti lah pokoknya. Nah, terutama Prancis ya, Prancis yang harus mewaspadai dulu Norwegia lah. Jangan nganggap remeh Norwegia lah, ya walaupun dia kuat ya. Prancis emang gue bilang pemainnya kuat-kuat ya, cuman dia nggak bisa lah menurut gue kurang yakin ya, menurut gue pribadi ya.
Terus kalau gue bilang Norwegia segrup sama Senegal, Prancis sama Irak ya bakal lolos sih kata gue mah. Senegal sih kalau gue bilang ya, Senegal juga bakal kesulitan. Norwegia pasti kan mainin tau lah. Kalau menurut gue sih gitu. Cuman kalau di ajang bola gembira 2026, tim yang harus diwaspadai itu Norwegia karena dia ibarat kayak macan lah. Kayak predatornya kayak belum Haaland, Sorloth, si J. Strand Larsen lah, itu yang ketiga striker ini yang harus diwaspadai oleh tim-tim lawan lah. Yang terutama Prancis, Senegal, Irak. Gue sih kalau gue lihat Irak bakal lumbung gol sih kalau menurut gue pribadi ya. Itu bakal lumbung gol lah. Ya oke, itu aja yang gue sampaikan terkait tim nasional Norwegia semakin menggila lah, semakin gila lah. Mati dia ibaratnya dia ini ya kuat lah dari segi badannya, porsi atlet, porsi tubuhnya yang gue bilang bakal kuat lah, bakal ngancam lawan-lawan lah pokoknya. Oke, itu aja yang gue sampaikan terkait video hari ini. Mohon maaf apabila gue masih banyak kekurangan. Thanks for watching.